Selamat pagi anak-anak pintar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2, tema 3, subtema 3, tentang tugasku sebagai umat beragama. Yang pertama, kita akan belajar menulis cerita tentang budaya tolong-menolong. Budaya merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh budaya yang sering diterapkan oleh bangsa Indonesia ialah budaya tolong-menolong. Tolong-menolong artinya ialah saling membantu. Kita bisa menulis cerita tentang budaya tolong-menolong berdasarkan gambar. Namun, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memperhatikan gambar dengan seksama. Yang kedua, kita harus bisa memilih kosakata yang sesuai dengan gambar. Yang ketiga, kita bisa menuliskan cerita apabila gambar dan kosakata yang kita temukan telah sesuai. Sekarang kita perhatikan gambar berikut. Di sini sudah ada gambar dua orang anak laki-laki. Ada seorang anak laki-laki yang terjatuh dan ada seorang anak laki-laki yang sedang menjulurkan tangannya. Jadi, bagaimana sih cerita yang bisa kita buat berdasarkan gambar tersebut? Cerita yang bisa kita buat ialah seperti ini. Saat pulang bermain, Denny melihat temannya terjatuh. Denny ingin menolong temannya. Denny menjulurkan tangannya untuk membantu temannya berdiri. Denny menerapkan budaya tolong-menolong. Yang kedua, kita akan belajar menemukan kosakata tentang kehidupan budaya. Kita harus bisa melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Misalnya, kita harus bisa menyapa dan mengucapkan salam. Saat menyapa dan mengucapkan salam, kita harus melakukannya dengan santun. Untuk lebih memahami tentang contoh sapa dan salam, kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada seorang anak laki-laki yang sedang memberikan salam pamit kepada ibunya. Dia bilang kepada ibunya, "Ibu, aku masuk kelas dahulu ya." Lalu di sini terlihat seorang anak perempuan yang sedang menyapa gurunya. Dia bilang, "Selamat pagi, Pak Guru." Seperti itu contohnya anak-anak. Yang ketiga, kita akan belajar menulis cerita tentang budaya gotong royong. Jadi, salah satu budaya Indonesia adalah gotong royong. Gotong royong artinya bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama. Gotong royong bisa dilakukan di rumah maupun di sekolah. Sekarang kita perhatikan gambar berikut. Di sini terlihat beberapa siswa yang sedang bergotong royong untuk membersihkan kelasnya. Mereka terlihat bersemangat dan bahagia. Bagaimana sih cara menulis cerita yang tepat? Caranya ialah seperti ini. Siswa wajib menjaga kebersihan. Siswa kelas 2 selalu rajin membersihkan kelas. Mereka selalu bergotong royong untuk membersihkan kelas. Mereka sangat bersemangat dalam membersihkan kelas. Selanjutnya, kita akan belajar mengurutkan gambar berdasarkan cerita. Jadi, untuk mengurutkan gambar berdasarkan cerita, kita harus memperhatikan gambarnya terlebih dahulu secara teliti. Selain itu, kita harus bisa membuat cerita yang sesuai dengan gambarnya. Setelah itu, kita pasti bisa mengurutkan gambarnya berdasarkan ceritanya. Sekarang kita coba mengurutkan gambar berikut. Di sini ada gambar 3 orang anak yang sedang bermain pasir. Lalu ada gambar 3 orang anak yang sedang asyik memakan gorengan. Lalu ada gambar 2 orang anak, yang satu sedang mencuci tangan dan yang satu sedang mengambil gorengan. Dan yang terakhir ada gambar seorang anak yang sedang terbaring dengan 2 orang temannya yang sedang menjenguknya. Yang mana sih urutan yang tepat untuk gambar-gambar ini? Benar, gambar yang pertama ialah gambar 3 orang anak yang sedang bermain pasir. Lalu gambar yang kedua ialah gambar seorang anak yang sedang mencuci tangan dan gambar seorang anak yang tidak mencuci tangan namun langsung memakan gorengannya. Dan gambar yang ketiga ialah gambar 3 orang anak yang sedang menikmati gorengan mereka.
Lalu urutan gambar yang keempat ialah gambar seorang anak yang sedang terbaring sakit dan dua orang temannya sedang menjenguknya. Jadi, anak yang sakit ini karena ia tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum ia memakan gorengannya. Selanjutnya, kita akan belajar menggunakan kosakata tentang lingkungan sosial dan geografis. Kosakata lingkungan sosial itu ialah kosakata yang berkaitan dengan kepedulian sosial terhadap orang lain, misalnya membantu, menjenguk, atau menolong. Sedangkan kosakata lingkungan geografis itu seperti denah dan rute. Denah ialah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan peta. Sedangkan rute ialah jalur yang dilalui ketika menuju suatu tempat. Di sini kita dapat melihat ada sebuah denah dan ada sebuah cerita. Ibu memberitahu Dedi jalan menuju sekolah barunya. Ibu memberitahu Dedi jalan menuju sekolah barunya menggunakan denah. Coba sekarang kita perhatikan denahnya agar kita mengetahui rute dari rumah Dedi ke sekolah. Jadi dari rumah, Dedi harus belok kanan menelusuri jalan Asoka. Setelah itu, Dedi harus belok kiri ke jalan Mawar. Setelah menemui perempatan, Dedi harus tetap berjalan lurus ke arah jalan Sawo. Setelah itu, Dedi hanya harus belok ke kiri dan sampailah Dedi di sekolah. Sekolah Dedi berada di depan rumah sakit. Berdasarkan cerita ini, kita jadi mengetahui bahwa ada kosakata tentang lingkungan sosial dan lingkungan geografis. Kosakata tentang lingkungan sosial ialah seperti memberitahu, dan kosakata tentang lingkungan geografis ialah seperti rute dan denah. Sekian pelajaran kita hari ini, semoga ilmunya bermanfaat, semangat terus belajarnya, sampai jumpa minggu depan.